Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Yuniar As'ad dari kelas 10 Agama. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang qiyas sebagai sumber hukum Islam muttafaq, dan materi yang kedua yaitu tentang istihsan sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf. Tapi peraturan di sini saya akan menjelaskannya dengan menutup mata, yaitu dengan kain. Menurut bahasa, qiyas berasal dari kata bahasa Arab kosa yakisu koisan, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Adapun pendapat menurut Wahbah al-Zuhaili, qiyas adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas dengan kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas, disebabkan kesamaan ilat hukum. Lalu, kedudukan qiyas sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Adapun fungsi qiyas, yang pertama yaitu untuk kemaslahatan, yang kedua yaitu sebagai sumber penetapan hukum untuk sesuatu yang sejalan dengan kejadian yang terus-menerus datang. Lalu yang ketiga merupakan dalil yang dikuatkan oleh fitrah dan logika yang benar. Selanjutnya, rukun qiyas. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama yaitu asal atau pokok, yakni suatu kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nas, Al-Quran, dan As-Sunnah. Lalu yang kedua, furuk atau cabang, yakni suatu kasus yang belum ada ketetapan hukum berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang ketiga yaitu hukum asal, yakni hukum syarak yang ditetapkan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah yang ingin ditetapkan juga pada furuk. Lalu yang terakhir yaitu ilat hukum, yakni sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada asal dan sifat tersebut juga terdapat pada furuk. Selanjutnya, macam-macam qiyas. Qiyas dilihat dari aspek segi kekuatan ilat pada asal dan furuk, terdiri atas qiyas aulawi, qiyas musyawi, dan qiyas adna. Ada pula qiyas dilihat dari kejelasan ilat, dibagi menjadi dua macam, yaitu qiyas jali dan qiyas khufi. Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik, yaitu kecenderungan mujtahid pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah atau maknawi. Istihsan juga diartikan dengan penangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas seperti Al-Quran, hadis, ijma', dan juga qiyas, ke hukum yang samar-samar karena keadaan darurat. Adapun menurut ulama usul fikih, istihsan ialah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya, disebabkan adanya sesuatu dalil syarak yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Lalu cara membentuk istihsan dapat dilakukan dengan qiyas, istihsan khas, dan juga istisnai. Istihsan merupakan salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Kemudian kedudukan istihsan sebagai sumber hukum Islam sebagai salah satu sarana dalam penetapan hukum yang masih menuai pro dan kontra di kalangan ulama. Jumhur ulama juga menolak berhujah dengan istihsan karena berhujah dengannya berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Tapi para pengikut mazhab Hanafi justru membolehkan berhujah dengan istihsan. Tetapi juga ada menurut Imam Syafi'i justru menentang dan
tidak boleh menjadikannya sebagai dasar hujah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.